Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Rara Zahro. Saya reporter Tribun Jambi. Kali ini kita pengen mengulas sedikit nih bagaimana refleksi di bulan Ramadan ini. Kita saat ini sudah bertemu bersama Bupati Tanjung Jabung Barat dan juga bersama Ibu Bupati Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu, Bapak? Amin. Alhamdulillah sehat walafiat. Kita mungkin di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan ya. Iya. Juga jarang juga ketemu ya. Mungkin sama Ibu juga baru pertama kali saya Rara, Bu. Salam kenal sebelumnya, Bapak. Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih, Bu, Bapak. Kita pengen lebih kenal dengan Ibu dan Bapak Bupati bagaimana menjalani bulan Ramadan ini dan terutama ini nih mau momen hari raya. Iya. Kita pengen tahu gimana sih Bupati dan Ibu Bupati dan Bapak Bupati menjelang hari raya ini, menyambut hari raya itu tradisinya seperti apa? Bagaimana mempersiapkan diri dalam menyambut hari raya? Mungkin boleh dijawab Bapak dulu atau Ibu dulu boleh? Boleh dulu ya. Iya, ala-ala di rumah. Iya, kalau ibu-ibu kan lebih banyak persiapannya kan. Iya, boleh Ibu. Gimana Bu? Ya, seperti biasa, setiap kali menjelang Hari Raya Idul Fitri itu, kalau kita ibu-ibu ini kan banyak yang dipersiapkan ya, seperti kue kering gitu ya, untuk hidangan di atas meja, untuk tamu-tamu. Terus persiapan baju lebaran seperti biasa, setiap tahun kan bajunya kan gamis gitu, jadi kami mempersiapkan gamis, kadang pakai baju jas seperti itulah. Terus seperti biasa persiapan untuk buat makanan ciri khas menjelang Idul Fitri ya. Biasanya di hari raya Idul Fitri itu kami hidangkan seperti rendang gitu. Berarti itu tradisi keluarga ya, Ibu. Di rumah pasti ada itu. Ada rendang ya. Ada rendang. Terus ada lepat. Ya kalau orang Banjar tuh namanya lepat. Ya kalau orang suku Bugis kan burasa. Tapi kalau kami nyebutnya lepat. Jadi lepat itu dicocolnya pakai rendang gitu makannya. Ya. Jadi setiap ada lebaran pasti ada lepat itu tadi ya, sama rendang. Ya. Pasti kalau ke rumah Bupati ada itu. Terus kalau kedua ada soto juga. Oh, itu makanan berat ya Bu ya? Makanan berat, ada soto juga. Ya itu memang mesti harus ada di pagi lebaran gitu. Jadi pilihan menu tuh kan macam-macam karena anak nggak suka lepat tapi suka soto gitu. Kalau untuk kue-kuenya semuanya apa nih dari sekian banyak kue yang paling khas dari kue yang biasa ada di rumah Ibu? Kue kering apa kue? Kue kering boleh, kue basah boleh. Kalau kue kering biasanya selalu di atas meja itu nastar ya. Itu memang nomor satu ya, nastar ya. Terus kue coklat kurma karena anak-anak suka yang coklat kurma gitu ya. Terus apa tuh, kerupuk paling itu aja yang lebih dominan gitu. Dari hidangan yang disediain Ibu apa yang paling favorit Pak? Yang paling favorit itu soto Banjar ya. Soto ya. Bapak selalu tapi ada satu kue lagi yang kue bakok namanya. Kue bakak. Iya. Itu gimana itu Bu kuenya? Kuenya tuh khas dia. Kue kering itu. Kue kering. Itu khas ini juga Bu ya? Iya. Khas ini. Karena ada khas pembakarannya itu. Apa yang disuka dari hidangan itu Pak? Ya pertama kue, kemudian ada tapai juga. Ya. Tapai Banjar yang hijau. Oh beda ya Bu ya? Beda. Jadi itu hal-hal itulah yang sering dikonsumsi sejak kami dari nenek, dari mama, abah, mama gitu. Biasanya kami di samping lepat juga soto ada lepat
sebagian ada dicocol dengan rendang, sebagian pakai gulai makannya, Gulai kari ya. gulai kari. Oh, Ya. kari. Ya. Kari yang kayak di martabak itu, Bu. Ya, tapi Ya. beda ini karena kalau kari martabak kan agak berminyak. Kalau kari kami itu kari Banjar gitu, nggak terlalu berminyak. Nggak cair dia. Cair. Ya. Biasanya kalau tradisi Ramadan di rumah itu seperti apa nih, Ibu Bapak? Ramadan apa Idul? Kalau Ramadan, menjelang Idul Fitri nih ya. ya. Kalau kami Ramadan itu tetap setiap kali berbuka puasa, kalau saya tidak ada tugas di luar atau sampai Ramadan, kami buka puasa satu keluarga. Jadi ada istri, anak, menantu, ada cucu, di situ rame-rame makan itu. Kumpul. Dan makanannya biasa-biasa saja. Kalau kami senang ikan bakar ya sedikit, kemudian ada sambal. Nah, yang penting ada gangan waluh. Gangan waluh. Jangan Jadi, waluh itu berarti sayur. Sayur labu ya, ya, Pak, ya? sayur labu. Kalau orang Tungkal nyebutnya gangan waluh. Nah, jadi ikan dibakar itu dicocol sama kecap asin, pakai bawang merah, dikasih cabai rawit. Nah, itu bisa 3 piring tuh. Cocok. Kalau orang mungkin buka bersamanya biasa di atas meja ya. Ya. Tapi kalau kami memang agak unik, Pak. Kami kalau buka bersamanya kami selalu di bawah. Oh, lesehan. Pakai tikar purun. Pakai tikar purun. Purun itu yang anyaman. Iya, nyaman itu. Dingin itu. Iya. Jadi duduknya di bawah. Duduknya di bawah. Purun. Rame-rame duduknya di bawah. Jadi meja makan itu nggak terpakai. Jadi lebih berasa nggak sih, Bu? Dia lebih berasa kebersamaannya. bersamaan. Iya. Kalau makna Idul Fitri sendiri dari Bapak dulu. Iya, iya. Mungkin makna Idul Fitri dari Bapak secara pribadi itu seperti apa, Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa Idul Fitri itu kan satu bentuk hadiah ya, kasih sayang Tuhan kepada kita. Setelah Allah ngasih kita 12 bulan, ada 1 bulan di mana kita disuruh untuk berupaya mengkondisikan diri kita ya, baik jasad, secara materi, rohani kita dan sebagainya. Dan kita diingatkan kepada satu bentuk ibadah yang khas kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Idul Fitri itu lebih pada mengembalikan kita sebagai manusia yang betul-betul menjadi hamba Allah ya, menjadi hamba Allah. Karena sebelumnya mungkin di 10 bulan yang lalu, nah kita selalu melalaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpuji, sehingga kejadian kita yang suci ya, manusia itu dijadikan dari kesucian, lalu kemudian dia menjadi kotor, ya buruk, jelek dan sebagainya dari perjalanan panjang kita sebagai manusia. Nah, lalu oleh Allah dikasih hadiah, kita melaksanakan ibadah puasa, menahan hawa nafsu, kemudian menjaga hal-hal yang tidak baik ya. Nah, buah inilah kemudian yang kita petik di hari Idul Fitri ini. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan kepada istri dan anak-anak bahwa hari raya itu laisal id liman labisal jadid. Jadi hari raya itu bukan orang yang pakaian baru, mahal dan sebagainya. Tapi innamal id liman ta'atuhu tazid. Jadi orang yang kebaikannya itu nambah gitu. Jadi saya lebih mengartikulasi gitu, memaknai ada perubahan. Sebelumnya agak kurang, setelah Lebaran baik gitu. Sebelumnya baik, setelah Lebaran lebih baik. Ini metamorfosisnya perkembangan siklus kemanusiaan. Nah, oleh karena itu saya kira dengan hari raya ini mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada fitrah dasar kita sebagaimana Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Mungkin boleh geser ke Ibu ya, pertanyaan Ya. yang sama. Bagaimana Ibu memaknai
Idul Fitri nih ya Bu ya. Sebagai Ibu Bupati, Ibu juga sebagai seorang ibu dan juga seorang nenek ya Bu ya. Boleh disampaikan Ibu. Kalau saya sama Idul Fitri itu momen ya, kami tempat berkumpulnya keluarga, eh, saling silaturahmi antara keluarga. Mungkin selama ini, apalagi tugas kita sebagai saya ketua PKK, Bapak sebagai bupati, jarang ketemu dengan anak-anak gitu kan, jarang sekali lah ya. Nah, jadi ketika pas momen Idul Fitri ini, mereka pada kumpul semua. Jadi kami saling lah bersilaturahmi dengan anak-anak kami dan keluarga kami gitu ya. Terus pada momen Idul Fitri ini kita saling maaf-memaafkan. Mungkin ada hal ketika bulan Ramadan atau sebelumnya ada kesalahan ataupun kehilafan yang tanpa kita sadari ya. Maklum manusia itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada salah dan hilafnya. Jadi ketika momen Idul Fitri lah tempat kita saling maaf-memaafkan atas segala kesalahan yang kita lakukan, baik itu sadar ataupun tidak kita sadari, begitu Mbak. Kalau biasanya momen Idul Fitri nih Bu, Pak, di rumah itu kita bagaimana nih mengatur? Apakah ada silaturahmi ke tempat selain kerabat gitu ya, saudara? Terus juga kita akan membuka untuk masyarakat atau seperti apa nih biasanya Bu, momen-momen Idul Fitri nih? Kalau Biasanya kita dulu ya. ziarah dulu. Jadi ziarah ke itu setelah sholat Id. Kami ziarah kebetulan ya, memang orang tua kami sudah tidak ada lagi. Kami nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya. Dia anak yatim piatu ini. Jadi ziarah dulu. Jadi habis sholat Id, ziarah ke makam ayah, ke makam ibu. Nah baru kami kumpul keluarga. Biasanya Bang ya kita sebentar ke tempat keluarga dulu, ya, adik-beradik kita. Nah setelah itu baru kita kumpul di rumah dinas bupati, menerima tamu teman-teman yang ada di pemerintahan maupun masyarakat luas gitu. Dan ini biasa kami lakukan setiap tahun pada saat menyambut hari Lebaran. Ya. Jadi sudah ada waktunya, time-nya sendiri-sendiri ya Bu ya, dari mulai selesai sholat sampai dengan nanti di rumah dinas. Nah, ini dalam konteks sebagai Bapak Bupati, sebagai Ibu Bupati, selain dalam cakupan keluarga, dalam hal ini kan juga sebagai kepala daerah begitu ya. Nah, bagaimana membagi waktu nih ketika puasa menjelang Ramadan, menjelang Lebaran nih, membagi waktu antara menjadi kepala daerah dan juga sebagai sosok ayah dan ibu. Nah ini yang memang, apalagi nih ya, tuntut eskalasi keinginan masyarakat itu tinggi ya, dan bupati juga manusia ya, punya anak, punya istri, punya keluarga. Dan waktu tidak bisa kita tambah 24 jam ya. Dan Anda mungkin lihat hampir 7 malam saya di jalan memperbaiki drainasi. Dan selama 7 malam juga sahurnya di luar gitu. Jadi tidak sahur di rumah ya. Dan itu salah satu bentuk tanggung jawab ya. Dan itu juga saya sampaikan sama istri bahwa saya tidak bisa makan sahur di rumah ya, karena ada tanggung jawab genangan-genangan air dalam kota ya, kemudian sampah yang bisa kita kerjakan di malam hari karena waktunya cukup kondusif ya. Nah belum lagi kegiatan-kegiatan seperti safari Ramadan ya, kemudian kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah ini yang menyebabkan ya tidak intensnya gitu. Misalnya berbuka puasa atau makan sahur di rumah ya, karena kegiatan-kegiatan itu. Nah setelahnya kita seperti biasa lah ya,
apabila tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang penting, kami tetap berada di rumah dan berbuka puasa setelah makan sahur sama anak-anak semuanya. Ya. Sekarang versi ibu mungkin bagaimana Bu? Dan juga ada yang namanya memasak ya Bu. Nah, Iya, iya. bagaimana itu Bu? Pengen dengar ceritanya. Ibu ini ahli masak nih. Wah, Iya. iya Bu ya. Nanti sekali-sekali makan soto Ibu. Oh, boleh Bu. Andalannya ini. Ya, Iya. kalau biasa kan kalau bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu kita kan punya kadang kesibukan masing-masing ya. Apalagi Bapak Bupati kan tugasnya banyak ya. Seperti Bapak Bupati bilang tadi, apalagi sekarang sering memperbaiki turun ke lapangan, perbaiki drainase tadi ya, yang mampet gitu kan. Jadi kadang sahurnya kadang di tempat itulah. Ya, jarang pulang gitu kan, karena memang itu tugas sebagai seorang kepala daerah ya, demi mensejahterakan masyarakatnya. Tapi bagi saya itu saya memahami tugas beliau ya sebagai istri, tidak apa-apa seperti itu, karena itu memang tanggung jawab beliau sebagai kepala daerah. Jadi kami kadang sahur bersama keluarga, tapi kadang sesekali Bapak menyempatkan pulang juga gitu ya. Cuman kalau buka puasa Bapak sering pulang gitu ya. Kalau tidak ada jadwal safari Ramadan, Bapak buka bersama. Setelah tadi yang saya bilang tadi, buka bersama keluarga, buka puasanya di bawah pakai tiket turun. Nah itu cari momen, kalau Bapak safari Ramadan. itu momen yang sulit dilupakan ya. Iya. Ya. Dan harus diciptakan sepertinya Ya, seperti tapi itu ketika ya. buka bersama itu, hidangan kami memang makanannya ciri khas kami tradisional. Ya, yang kebanyakan anak saya itu kalau setiap buka puasa itu selalu minta masakan telur sambal itu. Telurnya telur rebus ya di sambal. Itu yang dia suka. Ya, kalau Bapak seperti tadi Bapak sebut ikan panggang itu yang untuk menu berbukanya itu. Jadi enggak terlalu muluk-muluk gitu. Permintaan anak juga ada macam-macam gitu untuk menu berbuka gitu. Jadi sesuai selera masing-masing gitu ya, tapi momen kebersamaannya tetap dapat ya. Kalau untuk bagaimana nih Pak melihat antusiasme masyarakat terhadap Ramadan dan juga Lebaran tahun ini nih Pak? Ya, tahun ini saya lihat luar biasa ya. Karena ada beberapa momen kita yang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Pertama, arakan sahur. Yang kedua, aneka sajian takjilnya luar biasa. Jadi menunya seperti Mbak lihat ya, kalau sudah mau buka puasa ya, di pinggir jalan, di atas trotoar itu, sepanjang jalan itu semuanya takjilan semua kan. Itu seluruh makanan-makanan khas itu keluar semua itu ya. Dan harganya murah. Jadi cukup bawa 10.000 selesai semuanya. Nah itu yang membuat di kabupaten kita ini luar biasa dalam menghadapi Ramadan ya. Nah lalu yang kedua ada arakan sahur. Nah, arakan sahur ini kan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat dan juga punya multi efek ekonomi kerakyatan, UMKM, pedagang kaki lima, seluruhnya terlibat gitu. Nah kami melihat bahwa di Ramadan tahun ini antusias masyarakat juga, di samping memang harga komoditi kita naik ya, harga kelapa dan sebagainya, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan belanja rumah tangga. Nah kami pemerintah juga dalam rangka menjamin harga pasar, berapa kali Ibu lewat gerakan Ibu PKK, pasar murah, itu hampir setiap hari kita lakukan sampai kemarin hari Kamis ya, H-3 ya, kita jual daging ya, supaya mereka bisa menstok daging untuk buat rendang, untuk buat gulai pada hari Lebaran gitu. Oleh karena itu momen Ramadan dan Hari Raya tahun ini memang
menjadi berkah ya bagi semuanya ya. Pedagang kaki lima, toko, pedagang pasar ikan ya, pedagang daging, ayam, telur, bahkan juga pompong-pompong juga masyarakat dari pinggiran-pinggiran sungai ke dalam kota untuk berbelanja. Jadi keberkahan bagi kita semua. Kalau Ramadan dan juga Lebaran, apa momen yang paling dirindukan? Yang ingin selalu diulang? Momen yang dirindukan ya seperti kebersamaan bersama keluarga, sama anak-anak saya. Karena kan anak saya itu tinggalnya di Jambi. Ya kami yang di sini bersama anak yang kecil. Jadi ketika momen Ramadan itu tempatnya berkumpul. Ya bersama keluarga yang jauh-jauh tuh, anak-anak saya yang jauh, karena mereka kan punya kerjaan masing-masing. Yang paling berkesan tuh makan rame-rame. Iya, makan rame-rame. Karena jarang terjadi juga. Karena jarang, ya. Iya. Karena suasana Ramadan dan Idul Fitri lah, mereka pulang, ya, kumpul, makan rame-rame, bersenda gurau juga, gitu. Iya. Jadi itu yang bagi saya dan Bapak yang sangat berkesan. Dan bagi THR satu-satu. Iya. Biasanya Mbak ada tradisi kayak pembagian THR dengan anak-anak gitu. Hanya sekedar seruan dan hiburan aja gitu. Iya. Berarti setelah itu pas kumpul di rumah itu ada momen sungkem juga nggak di sini? Sungkeman ya. Iya. Setelah itu baru tadi ada momen seru-seruan bagi-bagi THR ya. Apa Bu yang diharapkan dan mungkin doa juga ya bagi ibu, anak-anak dan juga bapak, dan juga tadi di sisi lain ibu juga ketua PKK ya Bu ya. Doa saya berharap aja kami berdua dalam keadaan sehat ya, terus keluarga selalu kompak gitu ya, saling akur. Dan saya juga berharap sebagai ketua tim gerak PKK itu dengan tim gerak PKK itu selalu menyempatkan diri ya Mbak ya, ketika bulan Ramadan kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya Mbak ya, seperti berbagi takjil ya. Jadi Bapak punya kesibukan, saya punya kesibukan ya. Alhamdulillah kami bersama tim PKK banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan positif di bazar murah, pangan murah ya Mbak ya. Jadi itu suasana seperti itu memang terasa sekali ketika momen di bulan Ramadan. Begitu juga dengan keluarga, dengan Bapak ya. Kami berharap juga untuk kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat ini ya, untuk mencintai pemimpinnya ya. Begitu juga kami sangat mencintai rakyat kami, itu aja. Dan satu lagi ibu perempuan, saya perempuan, dan di luar sana banyak sekali perempuan. Mungkin melihat dari ibu seorang ibu bupati gitu mendampingi bapak dan juga punya kegiatan PKK gitu ya. Apa sarannya buat saya dan juga perempuan-perempuan di luar sana nih Bu, untuk mungkin membagi tugasnya? Jangan meninggalkan laki. Ya Mbak ya. Yang penting agar semangatnya tertular Bu. Yang penting jangan meninggalkan laki dulu. Kalau saya Mbak ya, kalau saya sebagai seorang ibu, terutama kita memiliki sifat pengertian ya, pengertian terhadap suami kita. Apalagi Bapak sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat, artinya Bapak itu bukan milik keluarga atau milik saya, tapi adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki prinsip seperti itu, insya Allah ya Mbak ya, tidak ada rasa tidak ada rasa cemburu atau apa gitu kan, tidak ada rasa saling tersakiti, tidak, karena kita memang betul-betul ikhlas gitu ya demi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Begitu juga dengan anak-anak, ketika bapaknya sudah dilantik jadi bupati, jadi pemimpin daerah, mereka sudah ikhlas walaupun jarang sekali ketemu gitu ya dengan kami gitu ya. Itulah momen Idul Fitri dan momen bulan Ramadan, inilah
kesempatan mereka untuk bertemu dengan orang tuanya, ya, saling silaturahmi, saling bercanda ria, saling bermaaf-maafan. Jadi saran saya kalau untuk para perempuan itu, kalau misalnya suaminya jadi pejabat ya Mbak ya, jadi kepala daerah gitu, kita kuncinya satu, kita ikhlas gitu ya, kita lillahi ta'ala, kita dukung dan support suaminya itu, karena suaminya itu adalah bukan milik kita tapi milik masyarakat daerahnya, masyarakat yang dipimpinnya gitu Mbak ya. Karena itu sudah komitmen dari awal ketika Bapak mencalonkan diri jadi bupati, sampai ketika Bapak sudah dilantik. Jadi bukan periode keduanya aja Mbak, dari periode yang pertama dulu memang saya sudah komitmen untuk siap kalau Bapak jadi kepala daerah, semua tenaga pikirannya memang betul-betul dicurahkan untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat demi kemajuan daerah kami Pak. Karena ini daerah Tanjab Barat ini, tepatnya Kuala Tungkal ini kota kelahiran kami, kota kelahiran saya dan kota kelahiran Bapak Bupati. Dan ini dalam kepemimpinan Bapak tahun ke-6 ya Bu ya? Iya. Mungkin dari Bapak Pak, Ya. terakhir nih Pak, bagaimana mungkin pesannya dan harapannya juga ya, harapan dan juga pesan untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat nih Pak. Iya. Kuncinya satu ya. Kita tidak bisa menyandarkan hanya dengan bupati. Tanggung jawab ini tanggung jawab semua. Kalau ada rasa sense of responsibility, rasa tanggung jawab semua, insya Allah sebuah program pembangunan bisa kita lakukan. Ya. Misalnya hari ini Tanjung Jabung Barat posisi sampahnya luar biasa ini. Buang sampah seenaknya, itu satu contoh ya. Tapi kalau ada kesadaran semua, insya Allah kita menjadi kabupaten yang bersih gitu. Dalam hal-hal lain, disiplin dan sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada rasa untuk meningkatkan rasa bangga dan memiliki kabupaten yang tercinta ini. Mari kita jaga, kita rawat sama-sama. Yang tidak baik, kita benahi, yang kurang, kita tambahi, ya. Yang tidak bisa dilakukan sendiri, kita lakukan bersama. Insya Allah, kita akan bisa menuju kabupaten yang lebih maju pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ya, Ibu bincangnya sore ini. Ya. Saya juga dapat, walaupun kita ngobrolnya nggak Ya. lama ya, kita Ya. dapat insight insya Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang nonton di luar sana. Amin. Dan juga nanti akan tayang juga di Tribun Jambi. Amin, Mudah-mudahan amin. Ya. bisa dilihat masyarakat luas dan doanya diijabah. Amin, amin. Saya Rara Kusah Zahro, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.